Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Sebelum ibadah pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita menyimak berita gereja. Berita gereja Minggu tanggal 23 Mei 2021. Romawi yang pertama, agenda masa Pentakosta 2021. Persekutuan doa di Gereja Induk Purwodiningrat pukul 18 pada tanggal 24, 26 dan 28 Mei 2021. Ibadah Pentakosta dan peringatan ulang tahun ke-47 GKJ Gandean Solo Timur hari ini Minggu tanggal 23 Mei 2021. Persembahan dilayani dua kali, yaitu persembahan amplop khusus Pentakosta dan persembahan reguler. Ibadah Trinitas hari Minggu pada tanggal 30 Mei 2021 pukul 6.30 setelah selesai akan diadakan kegiatan lelang Riyaya Unduh-unduh mulai pukul 8 di setiap tempat ibadah. Untuk itu kepada warga jemaat yang akan mempersembahkan hasil bumi dan atau barang-barang kebutuhan pokok dapat diserahkan pada tanggal 23 sampai 29 Mei 2021 di setiap wilayah masing-masing. Romawi kedua, pelayanan sakramen perjamuan kudus di Gereja Induk Purwodiningrat pada ibadah Minggu tanggal 6 Juni 2021 pukul 6.30 dan pukul 18. Di Gereja Graha Manunggal dan Gereja Losari pada ibadah Minggu tanggal 13 Juni 2021 pukul 6.30 dan pukul 18. Kepada warga jemaat dimohon mengadakan pengendadaran di kelompoknya masing-masing. Yang menghantar khotbah pada pagi hari ini yaitu beliau Bapak Pendeta Wijayanto Dwinugroho SSI, pengiring musik dari tim musik variatif, pemandu puji Bapak Agus dan Mbak Nilam, tim streaming dari tim multimedia. Berkenaan dengan hari ulang tahun GKJ Gandean Solo Timur yang ke-47, akan saya bacakan sambutan dari Majelis GKJ Gandean Solo Timur. Salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Gereja, atas segala limpahan karunia, berkat dan penyertaannya. Usia 47 tahun bukan lagi usia muda bagi perkembangan gereja kita. Tak terasa hampir menuju setengah abad berdirinya Gereja Kristen Jawa Solo Timur. Oleh karenanya gereja dituntut untuk selalu dinamis, bertumbuh kembang seiring kemajuan zaman yang penuh dengan tantangan, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Keluarga yang berakar, bertumbuh dan berbuah serta berdaya guna bagi sesama untuk berani menyongsong hidup. Itulah tema besar gereja kita pada ulang tahun kali ini. Sinergisitas kebersamaan antara pendeta, majelis dan jemaat merupakan suatu keniscayaan yang mesti terus-menerus kita tingkatkan, baik dalam peribadatan, pelayanan maupun kegiatan gerejawi untuk mewujudkan gereja yang fungsional dan konektual di tengah masyarakat plural. Dirgahayu Gereja Kristen Jawa Gandean Solo Timur. Kiranya kita senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ingat, pandemi belum usai. Jangan pernah sekalipun abai. Tetap disiplin protokol kesehatan baik dalam peribadatan maupun kegiatan. Gereja Kristen Jawa Gandean Solo Timur tetaplah melangkah semangat menuju setengah abad. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersekutu untuk memperingati dan menghayati karya Roh Kudus yang memberi keberanian dan hikmat untuk bersaksi. Roh Kudus yang membangkitkan semangat dan membaharui kehidupan. Untuk itu marilah dengan sukacita kita sambut kehadirannya melalui pelengkap Kidung Jemaat 95 bait pertama dan yang kedua.
dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita kuduskan dengan pengakuan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami, yang berkuasa atas kita semua dengan Roh Kudus adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Jemaat yang terkasih, tantangan dan keadaan di sekitar kita seringkali membuat kita takut dan cemas akan hidup ini. Lalu kita bersembunyi dan ingin melarikan diri. Namun Tuhan mengutus Roh-Nya yang kudus untuk memberikan kita keberanian agar kita tegak berdiri. Roh Kudus memampukan kita menjalani hidup, menyongsong masa depan tanpa ketakutan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 237, bait pertama dan yang kedua. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Saudaraku, sudahkah buah-buah itu nyata dalam hidup kita? Marilah kita memeriksa hati kita dan diri kita serta mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi, saya hantarkan. Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami adalah makhluk yang berdosa. Hidup kami dipenuhi dengan pelanggaran. Diri kami belum bisa menghasilkan buah-buah roh yang Engkau inginkan. Kami memohon ampun jikalau kami belum bisa bersuka cita, belum bisa mengasihi dengan tulus, belum bisa sabar, belum bisa murah hati dan yang lainnya. Kami memohon ampun. Pada hari ini kami meminta juga kekuatan dari Engkau supaya kami dapat berbuah, sehingga kami dapat berguna bukan hanya bagi diri kami, bukan hanya bagi gereja kami, bukan hanya bagi keluarga kami, tetapi berdaya guna bagi siapapun dimanapun berada.
Kami mohon ya Tuhan, kuatkanlah kami. Dalam Kristus kami mengaku segala dosa kami. Amin. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 236, bait pertama dan yang kedua. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Demikian, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Marilah kita memujinya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 231, bait pertama sampai dengan yang ketiga. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah kami yang rahmani, ya Aba, ya Bapa. Kami mengucap syukur Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk mengikuti ibadah yang akan memelihara iman kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan kami kekuatan, kemampuan supaya kami dapat mengerti dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami di hari yang spesial ini, hari memperingati kelahiran gereja-Mu yang ke-47 GKJ Gandean Solo Timur. Kiranya Kau berkati, kiranya Kau mampukan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 26 sampai dengan 27
disambung ayat 4, disambung pasal 16 ayat 4b. Demikian. Yohanes 15 ayat 26 sampai dengan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ayat 16, ayat 1 sampai 4b. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Yang berbahagia dalam mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara terkasih. Shalom Alaikum. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Nah, kalau kita ingat-ingat hari Pentakosta, tentunya ada sesuatu yang terbesit dalam pikiran kita. Napa niku Bapak Ibu? Pentakosta. Sesuatu yang terbesit dalam pikiran kita, salah satunya ialah hari ulang tahun gereja kita, GKJ Gandean Solo Timur, yang sekarang menginjak usia yang ke 47. Lah kok sami kendel persobatan iki. 47 tahun gereja kita berdiri. Nah, hari Pentakosta ini bukan saja mengingatkan kita mengenai hari ulang tahun gereja kita, tetapi saya ingin bertanya, apa esensi dari Pentakosta itu Bapak Ibu? Apakah hari yang membahagiakan atau hari yang menegangkan? Kira-kira hari yang bagaimana Bapak Ibu? Hari yang membahagiakan atau hari yang menegangkan? Ada yang mengatakan pasti membahagiakan, ya membahagiakan. Tapi tidak salah juga jikalau ada yang menjawab hari yang menegangkan. Mengapa? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal yang ke-15, Yesus berkata kepada para murid, memberi peringatan bahwa nanti sewaktu para murid diberikan para penghibur atau Roh Kudus atau Parakletos, ya, yang akan diutus dari Bapa, yaitu Roh kebenaran, mereka akan berani bersaksi tentang Yesus, dan mereka harus bersaksi karena mereka memang bersama-sama dengan Yesus. Ya, hari yang membahagiakan. Ya, mengapa? Karena pada hari itu juga para rasul diberi kekuatan untuk bersaksi. Tetapi hari yang menegangkan juga karena sejak pada hari itu para rasul, murid-murid Tuhan Yesus menjadi seolah-olah incaran, target bagi setiap orang yang membenci Yesus. Dengan kata lain,
pada hari itu, dimulai hari itu, penganiayaan yang akan dialami oleh para murid segera dimulai. Maka dari itu saya bisa mengatakan hari Pentakosta adalah hari yang membahagiakan, tapi juga hari yang menegangkan. Hari yang membahagiakan karena pada hari itu Roh Kudus turun menguatkan para murid dan menguatkan kita semua. Hari yang menegangkan karena pada saat itulah dimulainya penganiayaan atas orang-orang Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun hari itu adalah hari yang menegangkan, saya tadi mengatur hari yang menegangkan, apakah hari itu adalah hari yang menyedihkan? Tidak. Hari itu bukanlah hari yang menyedihkan. Hari itu bukanlah hari yang penuh dengan kelabu, tidak. Mengapa? Ya, karena Roh Kudus menguatkan para murid, walaupun mereka dianiaya, walaupun mereka disiksa, didera, bahkan diancam akan dibunuh sehingga mereka mati martir, tetapi para murid akan tetap bersuka cita karena Roh Kudus Sang Penghibur Parakletos ada bersama-sama dengan mereka. Roh Kudus bukan hanya memampukan untuk bersaksi, tetapi Roh Kudus juga memampukan para murid kita semua untuk selalu bersuka cita, untuk selalu dapat menyelesaikan tugas-tugas tantangan kita di dalam hidup ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai berani menyongsong hidup. Berani menyongsong hidup. Menyongsong hidup itu dapat dikatakan berani menjemput hidup, menghadapi suatu kehidupan. Nah, tetapi sebelum kita menjemput hidup tersebut, menghadapi kehidupan, kita harus mengerti dahulu apa arti dari hidup, esensi dari hidup. Kira-kira apa, Bapak Ibu? Ada yang mengatakan hidup adalah kesempatan. Ada yang mengatakan hidup adalah tantangan. Ada yang mengatakan hidup adalah perjalanan. Ada yang mengatakan hidup adalah berkat. Ada yang mengatakan hidup adalah anugerah dan berbagai macam lainnya. Tetapi jikalau saya boleh menyimpulkan, hidup itu ada 3. Esensi hidup hanyalah 3. Yang pertama, hidup adalah berkat. Kalau hidup adalah berkat, maka apa yang harus kita terima? Apa yang harus kita lakukan? Jikalau hidup adalah berkat, ya marilah kita terima berkat itu dengan sukacita. Itu esensi yang pertama. Esensi kehidupan yang kedua, hidup adalah tantangan. Setiap dari kita yang masih hidup di dunia pasti akan menghadapi berbagai macam tantangan. Mulai dari pekerjaan, studi, pergaulan sosial, keluarga, dan sebagainya, pasti ada tantangan. Jikalau hidup itu adalah tantangan, apa yang harus kita lakukan? Hadapilah. Esensi yang ketiga tentang hidup. Hidup adalah perjalanan. Hidup adalah perjalanan. Jikalau kita menganggap hidup adalah perjalanan, apa yang harus kita lakukan? Ya jalani perjalanan tersebut sampai di titik akhir. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup adalah tantangan tetapi juga berkat. Hidup juga merupakan perjalanan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita juga memperingati hari berdirinya, lahirnya gereja kita, GKJ Nggandekan Solo Timur yang ke-47.
di hari Pentakosta GKJ Gandean Solo Timur berdiri dewasa dari GKJ Margo Yudan. Berarti pada hari tersebut Roh Kudus tercurah atas diri jemaat GKJ Gandean Solo Timur, kemudian menjadi dewasa, dan pada saat itulah GKJ Gandean Solo Timur berani menghadapi suatu kehidupan bergereja secara mandiri. Kita berdiri, kita dewasa bukan tanpa sebab. Kita mempunyai kekuatan untuk dewasa itu bukan karena kita ingin dewasa, tidak, tetapi Roh Kudus yang memampukan para pendahulu kita untuk mendewasakan GKJ Gandean Solo Timur. Dan sekarang genap menginjak usia 47 tahun. Nah, berbicara mengenai soal angka 47, saya jadi teringat dengan salah satu perkataan unen-unen dalam bahasa Jawa. Ya, dulu simbah saya dan saudara, tepatnya Pak Lik, ya Pak Lik saya itu orang Kejawen, Bapak Ibu. Dia pernah mengatakan pada saya, wong Jawa iki kudu ana pajupat 5 pancer, 4 penjuru 5 di pusat. Kalau diibaratkan itu menjadi angka 47 kalau disimbolkan 47. Di usia yang ke-47 itu berarti 4 penjuru. GKJ Gandean Solo Timur itu berarti di usia yang sekarang sudah berani menerima tantangan dari 4 penjuru. Jikalau hidup adalah tantangan, apa yang harus dilakukan oleh kita semua warga GKJ Gandean Solo Timur jikalau hidup adalah tantangan yang berasal dari 4 penjuru, barat, utara, selatan, dan timur? Ya, kita harus berani menghadapi tantangan tersebut, baik dari manapun, dari utara, selatan, barat, atau timur. Kita harus berani menghadapi jikalau hidup adalah tantangan. Tetapi hidup juga merupakan berkah. Dari mana? Dari manapun, yang tentunya berasal dari Tuhan. Melalui mana? Melalui arah mana? Ya, 4 penjuru tadi, barat, utara, selatan, dan timur. Dari manapun berkat Tuhan akan selalu ada. Walaupun tantangan, rintangan akan menghardik kita dari berbagai macam arah, utara, selatan, barat, atau timur, 4 penjuru, tetapi berkat Tuhan juga akan hadir dalam hidup kita dari 4 penjuru juga, barat, utara, selatan, dan timur. Jadi apakah hidup ini berat? Tidak. Di usia 4 yang ke-47 ini apakah berat? Harusnya tidak. Harusnya tidak. Tetapi walaupun itu tidak berat, bukan berarti itu adalah hal yang mudah. Tidak berat tetapi juga tidak mudah juga. Tapi yang harus diingat ialah hidup adalah tantangan yang penuh dengan berkat. Kita berani hidup itu berarti berani menghadapi tantangan dan bersedia menerima berkat dari Tuhan dari segala macam arah. 4 penjuru tadi contohnya. Mengapa? Karena hidup merupakan suatu perjalanan menuju Sang Allah tadi. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali saya ingatkan, di usia ke-47 ini tantangan semakin beragam, tetapi berkat Tuhan juga semakin beragam dalam hidup kita. Mari kita jalani, kita hadapi, kita lalui bersama, kita majukan gereja kita bersama-sama, dan kita ingat esensi dari hidup kita. Hidup kita untuk Tuhan, hidup kita penuh dengan berkat dari Tuhan, hidup kita diberkati
bukan untuk menjadi kaya, tetapi untuk menjadi berkat. Hidup kita diberkati itu untuk menghadapi tantangan dunia. Mari kita hadapi, mari kita jalani. Selamat ulang tahun GKJ Gandean Solo Timur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat hening sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Allah kami yang rahmani, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat yang boleh kami terima. Engkau telah mengingatkan kami mengenai esensi hidup. Hidup merupakan tantangan, tetapi hidup juga akan penuh dengan berkah dari Engkau, karena hidup adalah perjalanan menuju Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami pada hari ini juga mengucap syukur karena Engkau telah memberikan berkah bagi kami. Jemaat-Mu GKJ Gandean Solo Timur pada hari ini memperingati hari berdirinya yang ke-47. 47 ini mengingatkan kami mengenai filosofi angka 47 yang berarti 4 penjuru, di mana berkat-Mu akan selalu ada dari penjuru manapun, utara, barat, selatan, dan timur. Tantangan juga akan berasal dari arah manapun. Maka dari itu kami serahkan gereja ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam usia
dengan gereja bersama di usia yang ke-47. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memperbarui iman dan kepercayaan kita dengan bersama-sama bangkit berdiri dan mengikrarkan syahadat rasuli bersama. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung berdarah kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah kami yang rahmani, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang boleh kami terima. Engkau telah menyertai kami semua dalam perjalanan hidup ini sampai di usia yang ke-47 tahun ini gereja kami berdiri. Kami mengucap syukur. Ya Allah kami pada hari ini berdoa supaya Engkau memberkati para pendahulu kami yang masih ada di tempat ini, masih hidup di dunia ini, ataupun keluarga pendahulu kami yang masih ada. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau sertai. Bagi saudara kami yang belum bisa hadir di tempat ini atau sedang mengalami kelemahan, sakit, penyakit, kiranya Engkau berikan kesembuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau berkati gerejamu ini, GKJ Gandean Solo Timur. 47 bukan usia yang muda, tetapi di usia 47 ini Engkau mengingatkan kami mengenai pencapaian apa saja yang telah kami capai. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah. Kau juga berkati para hamba-hambamu, majelis yang melayani Engkau di tempat ini melalui jemaatmu. Kau berkati para majelis, organis, song leader, tim musik, tim multimedia, karyawan gereja, koster, pengurus pepantan, pengurus kelompok, simpatisan, guru-guru sekolah minggu, bidang-bidang, semuanya yang terlibat dalam pelayanan gerejamu. Kami mohonkan berkat untuk saudara kami. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu, Allah kami yang hidup, kami juga memintakan berkat untuk kota Solo tercinta. Engkau tahu, beberapa hari yang lalu Solo diguyur hujan yang cukup lebat. Kami takut, kami khawatir kalau Solo akan banjir lagi. Tetapi Engkau selalu menyertai kami semua, sehingga Engkau melindungi kota Solo ini. Ya Allah kami juga berdoa supaya Engkau memberkati bangsa negara kami, bangsa negara Indonesia. Engkau tahu setiap permasalahan yang pelik di negara kami. Walaupun kami tidak mengetahui secara detail, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati para pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai pemimpin kami di rumah kami masing-masing, supaya bangsa, negara, kota, lingkungan, dan rumah tangga kami menerima berkat-Mu, menerima kebaikan dari Engkau, menerima kelimpahan dari-Mu, sehingga keluarga kami, kota dan bangsa kami
dapat merasakan kecukupan dan kebahagiaan serta damai sejahtera yang Engkau berikan atas kami. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Adapun di dalam kita mengaturkan persembahan ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar untuk kita mengaturkan persembahan seperti yang tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-18. Demikian firman itu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam kita persembahkan, kita akan iringi pujian melalui Kidung Jemaat 241, inilah hari ke-50. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa kami yang di surga, Engkau telah memberkati kami. Terlebih pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami mengaturkan persembahan yang tidak sesuai dengan berkat Tuhan yang melimpah atas diri kami masing-masing. Namun Bapa, apa yang kami aturkan ini sesuai dan menurut kerelaan hati kami masing-masing. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan-Mu ini. Kiranya mereka diberikan roh, kemampuan untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan itu semuanya kami serahkan di dalam kuasa tangan-Mu yang berkarya atas diri mereka masing-masing. Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengajar kami doa yang sempurna. Kiranya Roh Kudus menuntun kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima pengutusan dari Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 181 dua kali.
Jemaat yang terkasih, Roh Kudus memanggil saudara untuk berani menyongsong hidup. Kami berani menyongsong hidup bersama Dia. Roh Kudus memanggil saudara untuk bersaksi dan berkarya nyata. Kami siap bersaksi dan berkarya bersama Dia. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memelihara saudara dengan berkat-Nya dan menuntun saudara dengan kuasa Roh-Nya yang kudus kini dan selama-lamanya. Amin. Setiap rencanamu